tanggung jawab yang dituntut daripada orang yang punya banyak fasilitas itu berbeda, yang membuat yang dia terima juga berbeda. Ya. Saya menjawab, Pak Joshua. Kalau terkait gender bisa terjadi ya, Pak Budi ya, antara wanita dengan anak wanita dan anak pria. Kalau terkait gender itu pun juga harus ada alasan-alasannya gitu. Misalnya pada usia yang sama, ya, itu apakah anak laki-laki dan anak perempuan boleh dilepas pergi sendiri gitu ya. Nah itu berbeda juga. Karena apa? Ya alasan keamanan atau ketidakpantasan yang seperti itulah. Nah itu harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan kayaknya oh dia boleh aku enggak gitu ya. Kenapa? Nah itu harus dijelaskan. Jadi open communication itu emang harus terjadi ya. Jangan sampai asumsi bahwa ya mesti tahu lah, masa umur segini nggak tahu. Ya nggak tahu ya, harus sampaikan dan dibicarakan. Iya. Jadi masalah komunikasi, keterbukaan, dan memberikan satu alasan yang logik ya, alasan yang masuk akal, dan itu yang akan membuat mereka bisa memahami dan menerima perbedaan. Gitu Pak Joshua. Betul ya teman-teman, kita harus terbuka. Kenapa kita lakukan ini terhadap anak itu, terhadap anak yang satu seperti ini? Kenapa? Kita harus mengkomunikasikan itu terhadap anak-anak kita, sehingga mereka saling paham, sehingga tidak timbul iri hati dan tidak timbul perkiraan-perkiraan atau tidak penasaran mereka terhadap kasih sayang kita terhadap mereka. Mereka akan melihat bagaimana kita mengasihi, menyayangi anak-anak kita. Itu perlu kita komunikasikan, perlu kita terbuka, perlu kita kumpul-kumpul untuk berkomunikasi, berkata-kata. Terus ada di sana canda, ada di sana keseriusan juga. Di sanalah kita mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak itu mampu melihat keteladanan kita. Mereka pun mampu memberikan tanggung jawabnya terhadap kita. Kita harus saling terbuka. Mari kita selalu terbuka. Jadi makanya kita mau ya di dalam keluarga inti kita, paling nggak diri kita lah, kalau pasangan kita pun juga memilih untuk pilih kasih ya, kita tidak lakukan hal itu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kita sadar ya dia lebih disingkirkan gitu ya, kita akan mengisi hal itu ya, tetap one on one, sama dia pun one on one ya, sehingga paling nggak dia lihat paling nggak saya punya mama yang masih sayang kok sama aku gitu loh ya. Tapi jangan gara-gara dia kagak disayang sama orang tua atau mertua kita ya, jadi dia terus ya yang itu juga berasa kan, dia juga mau disayang sama kita gitu. Jadi tetap adil, konsisten aja ya, maka itu akan lebih harmonis gitu. Saya pikir bisa juga dengan cara membawa di dalam doa ya, bersama sebagai keluarga. Karena doa itu mempersatukan dan mempersekutukan hati kita. Jadi ketika mungkin kondisi seperti ini, kalau saya pikir mungkin bisa ada waktu untuk doa bersama dengan mertua kita juga, dan saling memberkati. Jadi kata-kata yang keluar itu doa berkat. Dan apapun yang diperlakukan oleh orang lain itu tidak akan berpengaruh kepada hidup kita, ketika kita fokus kita bukan kepada orang atau mungkin lingkungan yang ada di sekitar kita, tapi kita melakukan itu karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Jadi ganti fokus gitu. Jadi fokusnya bukan kepada keadaan dan situasi dan manusia, tetapi kondisi kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Hidup kita capek ya kalau hidupnya hanya untuk menyenangkan manusia ya. Kan kita punya teman-teman pasti yang hidupnya tuh mau untuk pleasing others gitu ya. Semuanya dia susah bilang no, dia selalu mau, pokoknya buat dapetin hati orang gitu. Itu susah sekali, hidup itu seperti capek gitu ya, karena benar-benar harus kepada Tuhan gitu. Karena prinsipnya kita nggak bisa merubah pandangan orang terhadap kita, tapi kita bisa melihat, merubah bagaimana kita dipandang oleh Tuhan. Kita nggak peduli orang lain mau memandang apa terhadap hidup kita, tapi kita mau belajar
Tuhan pandang saya itu harus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, kita punya satu confidence, kita punya kekuatan ya untuk menghadapi realitas hidup yang mungkin sulit. Ya, setiap kali ada di rumah kita melakukan tindakan pembedaan dan sebagainya, kita nggak bisa robah.